Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Sahira dengan NIM 75. Di sini akan membahas mengenai salah satu tokoh dalam teori sosial klasik yang adalah Karl Marx beserta pemikirannya dan juga relevansinya dengan pendidikan saat ini. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu bahwasanya Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, dan juga sosiolog asal Jerman yang mana memiliki banyak sekali pemikiran terhadap masyarakat, ekonomi, dan juga keadilan sosial. Oh iya, beliau ini juga asalnya dari Jerman dan lahir sekitar tahun 1800-an. Salah satu teori Karl Marx yang paling terkenal ialah teori konflik atau class conflict, yang mana di sini masyarakat itu terbagi antara dua kelas ya, yang adalah kelas borjuis atau pemilik modal dan juga kelas proletar atau pekerja. Di sini disebutkan bahwa terjadi ketimpangan sosial antara dua kelas ini, yang mana kelas borjuis sebagai pemegang modal atau yang mengendalikan usaha, pemilik kuasa, ini tergolong berlaku semena-mena terhadap kaum pekerja, sehingga mereka ini tidak mendapat keadilan dan juga upah ataupun kehidupan yang layak, sehingga terjadi ketimpangan. Dan disinilah awal dari perubahan sosial itu dapat terjadi, dimana ada ketimpangan yang cukup besar antara satu atau dua kelompok yang kemudian akan memicu perubahan di kemudian hari. Karl Marx ini juga menjelaskan mengenai struktur dasar dalam dunia ekonomi, yang mana struktur dasar ini adalah fondasi daripada ekonomi itu sendiri, seperti modal, tanah, pasar. Intinya adalah segala hal yang berhubungan dengan hubungan ekonomi dan juga pekerja. Sementara kemudian ada superstruktur yang berdiri di atas fondasi ini, yang mana akan membenarkan daripada sistem yang berjalan atau sistem ekonomi yang berjalan di suatu daerah. Semisal budaya, nilai sosial, bahkan agama dan juga pendidikan. Nah, disinilah letak relevansinya dengan zaman sekarang. Pendidikan ini nggak bisa kita pungkiri juga bahwasanya menjadi alat atau semacam media juga untuk apa? Untuk menindas masyarakat, yang mana mereka ini juga diarahkan sebagaimana keinginan daripada mereka yang berkuasa pada saat itu. Sehingga di sini kemudian pendidikan menjadi alat bagi orang yang memiliki kuasa untuk mengarahkan mereka-mereka ini untuk terjebak dalam suatu lingkaran yang mana mereka nanti juga akan dikendalikan oleh si penguasanya. Maka dari itu kita bisa melihat bahwasanya dalam dunia pendidikan sendiri pun terdapat ketimpangan antara pendidikan orang di kota atau orang di desa, pendidikan antara swasta dan juga negeri, dan lain sebagainya. Di sini seperti dijelaskan juga bahwasanya pendidikan itu bisa menjadi alat untuk pemerintah ataupun orang yang berkuasa untuk mempertahankan dan juga membenarkan sistem ekonomi yang ada. Karena dari pendidikan inilah mereka diajarkan bahwa kelak mereka akan menjadi A, B, C, dan seterusnya. Maka dari itu, pendidikan seharusnya ataupun kodratnya menjadi sebuah pintu agar para siswa ataupun masyarakat ini bisa lebih berpikir kritis, bukan malah di brainwash atau diarahkan untuk menjadi pekerja yang patuh dan produktif. Tidak, seharusnya mereka bisa jadi lebih itu, punya pemikirannya sendiri dan juga bisa bergerak di atas kakinya sendiri. Maka penting juga bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan dan menyamaratakan pendidikan di Indonesia, karena kita bisa lihat bahwasanya ketimpangan ini terjadi di mana-mana dan juga di banyak strata sosial masyarakat. Maka dari itu, pendidikan yang layak, pendidikan yang rata dan yang sama ini sangat penting untuk memajukan sumber daya ataupun mindset daripada orang-orang, sehingga ketimpangan yang terjadi entah di masyarakat ataupun di seluruh struktur sosial ini dapat dikurangi atau diminimalkan, sehingga semua orang pun dapat mendapatkan penghidupan yang layak. Bisa kita lihat juga bahwasanya masalah yang terjadi pada zaman dahulu terkait kaum proletar dan juga kaum borjuis itu ternyata masih terjadi hingga saat ini, alias sistem kapitalis itu ternyata masih berjalan dan masih dilestarikan atau dilenggangkan sampai saat ini. Maka dari kita sendiri juga perlu untuk berkontribusi dalam upaya
meminimalkan untuk supaya semua orang ini memiliki penghidupan yang layak. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.